orang-orang lagi di zaman pondok pesantren ya. Seketika orang belajar masalah ilmu kebatinan, masalah ilmu jeblak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Bismillah wa billah walhamdulillah. Nurullahu qalbahu wa salaka bihi tariqal hidayah. Saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah masih tetap dalam keistiqomahan kita, masih tetap dalam melaksanakan hal-hal yang kita inginkan di jalan Allah, yang diridhai Allah, yang dicintai Allah, yakni istiqomah dalam belajar tawakkaltu ala Allah. Saudaraku yang beriman, pada kesempatan ini insyaallah ya pribadi akan kita bicara masalah nurullah, nur, cahaya. Kalau bicara bicara masalah nur, kalau dari sana itu dikatakan nur Muhammad, namanya hidayah ya. Sebab kalau manusia ya, kalau udah kena yang namanya nur Muhammad ya, cahaya, hidayah dari baginda Rasulullah SAW, kena ya ke umatnya, baik dia walaupun orang awam, orang yang bermaksiat, orang mabok, orang preman, awam terhadap agama, bahkan orang jahat sekalipun, tapi kalau nur Muhammad kena dalam dirinya, nurullah qalbahu wa salaka bihi tariqal hidayah, insyaallah dia akan mendapatkan salah satu hidayah dari Allah. Itulah anugerah kasih sayang dari Allah melalui nur Muhammad. Makanya senantiasa kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, supaya kita dimanapun, sesulit apapun kehidupan kita, kalau kita yakin bersolawat, kita insya Allah akan mendapatkan nur Muhammad. Dunia nanti akhirat itu Allah akan menjanjikannya. Di sisi lain, nur itu adalah keilmuan. Sebenarnya ilmu itu nur, cahaya ya. Dan cuman ada cahaya itu ada lahir, ada batin ya. Ada nampak dan ada enggak nampak ya. Ada yang wujud, ada enggak yang enggak wujud. Itu ilmu cahaya ya. Keilmuan cahaya. Kita pernah mendengar, kita pernah melihat masalah orang-orang zaman dahulu, para orang-orang tua ya, zaman orang-orang lagi di zaman pondok pesantren ya. Seketika orang belajar masalah ilmu kebatinan, masalah ilmu jeblak ilmu anti golok, itu adalah nur sebenarnya, nur Muhammad ya. Contoh kecilnya aja kita begini ya, kita masalah ngagali ilmu jeblak ya. Ilmu jeblak antara pukul jarak jauh ya. Kita pukul orang lain, kita nyerang kita dorong dengan tangan gitu ya. Dia akan mental semental apapun ya. Itu yang mental itu kalau kita tahu sebenarnya
Yang keluar dari tangan kita itu sebenarnya sinar, energi ya. Kalau dibilang zaman sekarang energi itu. Jadi ketika kita di tangan kita dingin-dingin dengan ayat-ayat ya, dengan kalimah-kalimah nurullah, seketika orang itu akan mental atau jatuh ya, atau kayak gimana sesuai dengan keilmuan mereka. Sebenarnya itu kalau kita tahu itu adalah salah satu cahaya nur yang keluar dari tangan kita ya. Kalau kita dipukul tidak kena, berarti di kita ada nur ilmu ya. Jikalau kita ditembak tidak kena, berarti kita ada nur anti tembakan gitu kan. Sebenarnya itu masalah keilmuan, cuman ya tidak nampak alias batin, tidak lahir ya. Makanya dalam film-film sinetron itu digambarkan sebenarnya masalah film-film zaman dulu ya, di TV-TV itu digambarkan seperti kayak mengeluarkan tangan, keluar cahaya, keluar api ya, keluar apa, keluar fana ya, keluar semburan-semburan, setiap ada jurus keluar semburan ya. Itu emang pataknya begitu, seperti kayak begitu digambarkan sebenarnya itu kan. Cuman ya di alam nyata kita ya tidak seperti begitu. Kenapa? Ya di situ ya dirahasiakan oleh Allah masalah keilmuan itu. Pada dasarnya ilmu itu adalah baik ilmu gaib, ilmu bela diri, ilmu kanuragan ya. Meskipun jarak jauh, jarak dekat, yang mengenai diri kita sendiri, pada dasarnya itu adalah nur, cahaya dalam keilmuan kita ya. Sebenarnya itu. Makanya itu sedikit masalah nur ya. Apalagi yang membahas masalah nur Muhammad ya. Itu masalah keilmuan kita ya. Maka di seketika itu kita kalau belajar masalah keilmuan ya, mengingat kepada nur, cahaya, berarti diri kita ini sebelum kita ke keilmuan kita, tolonglah diri kita, wujud kita, hati kita harus dibersihkan dulu daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang mana yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seketika kita mengamalkan sesuatu, mengamalkan suatu amalan, akan menerima suatu nur keilmuan dalam kita sendiri ya. Jikalau kita sebabkan, diibaratkan diri kita ini sebagai wadah kurungan ya. Contohnya seperti sebuah mangkok ya. Kalau mangkok ini layaknya mangkok bersih habis disuci dengan namanya mangkok yang bersih, pastilah yang ditaruh di mangkok itu adalah salah satu makanan yang lezat, yang enak, yang halal, yang bermanfaat. Itu kayak gitu. Sama diri kita ini seketika belajar masalah keilmuan ya, sebenarnya bagikan kita wadah mangkok ya. Kalau kita wadahnya, dari kitanya adalah tidak bersih, jadi bersihkan dulu ya. Makanya nur itu adalah keilmuan, itu akan menjadi salah satu campur aduk cahayanya itu ya. Ada cahayanya kegelap-gelapan ya, ada cahayanya kuning, hijau, apa campur aduk itu yang dinamakan keilmuan. Itu timbul yang dinamakan negatif dan positif. Bahkan daripada positifnya kebanyakan negatifnya. Jikalau diri kita kurungannya, diri kitanya, wadahnya itu kebanyakan kotornya ya. Ya, contohnya aja, kalau kita wadah kotor, pasti yang disimpan bukan apa, sampah, kotoran ya, apa aja, bekas merokok, itu namanya apa, wadah yang kotor.
itulah namanya, yang namanya keilmuan, belajar ilmu itu ya sama aja kita akan menerima salah satu nur keilmuan kita. Makanya supaya kita mulus rahayu berkah selamat ya, diri kita adalah salah satu lingkungan masalah keilmuan ini, supaya bisa maslahat dan manfaat kita banyak yang positifnya ya, nurnya suci ya. Insya Allah diri kita harus disucikan dulu, dibersihkan dulu hati kita. Dengan apa? Dengan berbagai macam-macam hal, banyak istilahnya perjalanan dulu. Di antaranya banyak istighfar, zikir, apa gitu. Ada tata cara-cara yang lain gitu ya. Tergantung orang-orang yang istilahnya ngasih masalah keilmuannya. Ini pada intinya jangan salah satu main jebret, main tembak aja, kita main belajar aja, enggak sembarangan, enggak gitu. Nantinya bisa aja kita menerima keilmuan, tapi ingat ya, kenapa banyak orang-orang yang belajar keilmuan menjadi gila, menjadi stres ya. Sekian tahun udah khatam, ya stres. Kenapa? Itu karena dirinya itu, mangkoknya itu, yang masuknya itu bukan yang bagus-bagus, bukan yang enak-enak, tapi malah yang enggak baik masuknya aja. Setan kafir yang enggak benar pada masuk. Kenapa? Karena di dirinya itu ya tempatnya seperti itu. Tapi kalau diri kitanya suci, insya Allah ya, yang masuknya juga insya Allah yang baik-baik, yang positif-positif, yang bermanfaat, insya Allah akan menjadi salah satu hikmah dan kesehatan bagi orang yang belajar ilmunya. Nah, itu ya istilahnya sedikit masalah wawasan, masalah definisi urusan masalah kita belajar masalah keilmuan kita. Saudaraku yang budiman, ya mudah-mudahan kita berikan salah satu kesehatan, salah satu kemuliaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya Muhammad.